Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat RH sekalian, saya sedang di hotel ya. Besok ada seminar kebetulan tentang kebangsaan dan Islamofobia serta tentang Mahkamah Konstitusi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya baru saja tiba dan ingin menyempatkan mengambil satu video menarik karena ini soal sebagaimana dilansir oleh Suara Nasional ya, kasus penembakan Brigadir J Kisurau _2 Mubahala HRS sedang berjalan. Coba kita lihat ya. Ini kasus yang menarik. Jadi perlu kita cermati ya, tentu untuk mencari kebenaran dan keadilan. Penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Huta Barat di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menunjukkan Mubahala Habib Rizik Syihab sedang berjalan. Demikian dikatakan praktisi spiritual Kisurau dalam pernyataan kepada redaksi suaranasional.com. Doa orang-orang yang terzalimi dimakbulkan oleh Sang Pencipta, ungkapnya. Kata Kisurau, Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pernah menangani oknum kepolisian yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI. Publik pun kecewa oknum polisi yang terlibat kasus pembunuh 6 laskar FPI tidak dihukum, jelas Kisurau. Kisurau mengatakan Mubahala HRS jangan dibuat main-main, karena seorang cucu Rasulullah dan mempunyai keikhlasan tinggi. Lihat saja publik pun tertawa pernyataan polisi CCTV di lokasi kejadian mati. Ini sangat aneh, papar Kisurau. Menurut Kisurau, keadilan buat HRS akan menemukan jalannya sendiri di tengah hujatan dari buzzer dan ketidakadilan aparat penegak hukum. Umat dan rakyat masih tetap cinta terhadap HRS di tengah fitnah terhadap pendiri FPI itu, jelas Kisurau. Karopenmas Divisi Humas Polisi Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan Brigadir Joshua ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Yang jelas begini ya, itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam, itu benar, ujar Ramadan saat dikonfirmasi Senin. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan memeriksa sejumlah saksi. 2 saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri Kadif Propam dan Barada E. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata, ujar Ramadan. Ya, sobat era sekalian, ada komentar juga dari Napoleon Bonaparte ya, Jenderal Napoleon, yang mengatakan bahwa kasus penembakan itu kasus yang dianggapnya mudah ya, perkara yang mudah disimpulkan katanya. Coba kita bacakan sedikit juga ya. Irjen Napoleon turut berkomentar soal kasus adu tembak polisi dengan polisi, perkara yang mudah disimpulkan katanya. Jadi polisi tembak polisi PTP ya. Sebagaimana dilansir oleh makassarterkini.id, coba kita lihat ya. Terdakwa perkara dugaan kekerasan terhadap YouTuber MKC, Irjen Napoleon Bonaparte, ikut mengomentari kasus penembakan polisi versus polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Menurutnya perkara itu mudah disimpulkan oleh penyidik biasa dan tidak perlu tim untuk mengungkapnya. Dalam kasus itu, Brigadir J alias Nofriansyah Joshua Huta Barat tewas usai 5 peluru yang dilepaskan Baradae bersarang di tubuhnya. Insiden itu terjadi pada Jumat lalu. Itu perkara yang mudah untuk disimpulkan.
Penyidik biasa saja bisa menyimpulkan, nggak perlu TGPF, tim gabungan pencari fakta, kata Napoleon sebagaimana dikutip suara.com, Kamis ya. Ex-Kadip Hubinter Bareskrim Polri itu juga menyebut publik telah mencium hal yang tidak pas. Menurut dia sesuatu yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka. Ex-Kadip Hubinter Bareskrim Polri itu juga menyebut publik telah mencium hal yang tidak pas. Menurut dia sesuatu yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka. Diulangi ya. Mari kita kembali jujur, katakan apa adanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ditutup-tutupi dengan baik, pasti akan terbuka, ucap dia. Jenderal Bintang 2 itu juga berpendapat pihak-pihak yang berbicara di publik terkait kasus itu pasti mempertaruhkan integritas dirinya. Kalau terbukti apa yang dikatakannya itu membabi buta, membela sesuatu yang ditutup-tutupi atau sebagainya, suatu saat akan kembali pada Anda tuturnya. Diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tim khusus yang dibentuknya terdiri dari sejumlah lembaga, Komnas HAM hingga Kompolnas. Tim khusus yang dibentuk akan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono. Ya, sahabat era sekalian ya, apa yang ingin saya komentari ya, orang seperti Irjen Napoleon Bonaparte ini tentu orang yang nothing tulus kalau bicara tentang institusinya. Mau baik dibilang baik, mau buruk dibilang buruk, jelek dibilang jelek. Tapi sekali lagi, kita tidak bicara institusi, kita bicara tentang sebuah kejadian yang kebetulan melibatkan dua polisi yang saling tembak-menembak. Nah, saya setuju dengan pernyataan Jenderal Napoleon ini, Irjen Napoleon, karena dari sisi penyelidikan dan penyidikan harusnya mudah sekali untuk mengungkapkan kasus ini. Asal tidak terhalang tembok apapun, ya kan? Misalnya cerita tentang pelecehan tersebut misalnya, itu mudah sekali ditelusuri lalu akan memunculkan kausalitas. Kenapa kemudian Brigadir J tewas? Apakah itu tindakan bela diri? Atau sebaliknya, sebenarnya sesungguhnya tidak ada cerita seperti itu. Nah, kalau seandainya memang tidak terhalang tembok apapun, ya tidak ada keengganan atau kesungkanan misalnya terhadap sosok yang barangkali akan juga akan dipertanyakan, maka sesungguhnya kasus ini nggak akan terlalu sulit. Jadi buang-buang energi negara yang sangat besar, mendeploy mendeploy Komnas HAM, kemudian juga supervisi Kompolnas dan lain sebagainya. Tetapi dugaan saya karena temboknya tebal, ya kan? Maka Kapolri memerlukan sebuah tim yang betul-betul bisa menembus tembok itu. Atau sebaliknya, ya, melegitimasi ketebalan tembok tersebut. Nah, dalam kasus sebelumnya, ya, Komnas HAM tampak mengecewakan. Karena indikasi telah terjadinya pelanggaran HAM misalnya, pelanggaran HAM berat itu tidak digubris oleh Komnas HAM. Komnas HAM malah mengusulkan hal yang kesannya remeh-temeh. Misalnya soal kepemilikan senjata dan lain sebagainya. Padahal ranah dia adalah ranah ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. Kalau soal-soal pidana dan lain sebagainya, harusnya Komnas HAM tidak perlu turut campur. Itu biarlah urusan kepolisian. Urusan mereka adalah urusan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Karena kalau tidak ada pelanggaran HAM atau pidana biasa, ya itu bukan urusan Komnas HAM. Nah, tapi ternyata yang besar tidak diadres, yang kecil malah yang dipersoalkan. Apakah yang kecil untuk menutupi yang besar? We don't know exactly. Nah, dalam kasus ini, ya kembali kepada Kisuraul tadi, ya barangkali itu analisis spiritual yang ya udah kita hormati saja. Tapi analisis hukumnya tentu tidak begitu. Analisis hukumnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Jenderal Napoleon, tidak susah membuktikannya. Karena lokus deliktinya jelas, ya kan? Kemudian yang terlibat paling tidak ada, ya jelas. Tetapi persoalannya adalah
apakah barang-barang bukti semua itu bisa dikumpulkan atau malah seperti biasanya dalam kasus sebelumnya, barang buktinya itu tidak ada. Misalnya CCTV mati, handphone pelaku tidak ditemukan, handphone korban tidak ditemukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Untuk dicek komunikasi apa yang terjadi misalnya. Atau hal-hal lain, ya, apakah betul misalnya terjadi duel tembak-menembak. Kenapa dalam duel tembak-menembak itu sama seperti kasus sebelumnya, kok nggak imbang? Satu bisa menyarangkan 5 peluru, ya, satunya malah kena sedikit pun tidak apa-apa. Padahal duel itu terjadi antara pangkat yang di atas sama pangkat yang di bawah. Tapi pangkat yang di bawah justru jauh lebih hebat. Nah, termasuk juga misalnya pertanyaan dari ahli pidana M. Taufik, kok bisa Barada E itu memegang jenis senjata yang ditembakkan itu? Karena menurutnya harusnya dia tidak berhak memegang jenis senjata seperti itu. Termasuk juga misalnya, kok terbalik, ajudan pangkatnya lebih rendah dibandingkan driver supir. Kalau kita juga bicara tentang good governance, apa iya ya istri jenderal itu mendapatkan fasilitas seperti itu, yaitu driver pribadi yang kemudian melekat kepada istri. Apakah negara memang menyediakan fasilitas seperti itu? Nah, ini juga penting untuk dicek good governance dan clean government. Mungkin selama ini tidak dipersoalkan, tetapi sekarang era terbuka, era keterbukaan juga harus dipersoalkan. Karena tidak bisa lagi sembarangan, misalnya kalau dulu kan, kalau misalnya institusi apa misalnya, tiba-tiba ada dharma wanitanya yang bisa menggunakan fasilitas. Kalau sekarang kan tidak bisa lagi. Beberapa perusahaan negara bahkan sudah menjadi badan usaha milik negara yang sahamnya tidak hanya dimiliki oleh negara tapi juga pihak lain. Ya, sahabat era sekalian, banyak misteri itu ya. Tapi sekali lagi omongan Jenderal Napoleon itu patut kita dengar. Mudah mengungkapkannya, tidak perlu pakai tim gabungan, asal tentu ya betul-betul diterapkan yang namanya promoter, yang katakan yang merupakan semboyan dari kepolisian, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.